Halo, welcome back to my YouTube channel. Sesuai dengan thumbnailnya, kali ini aku mau ngomongin tentang daftar belanjaan buat newborn yang nggak perlu dibeli atau dipakainya tuh bentar banget. Jadi kamu perlu pikir-pikir buat beli itu semua. Dan paham banget kalau misalkan baru pertama kali punya anak, rasanya tuh pengen semuanya dibeli karena merasa itu semua bakalan penting dan kepake. Tapi ternyata banyak atau beberapa item itu nggak bakalan dipakai lama, jadi perlu dipertimbangkan buat beli. Kalau yang budgetnya banyak sih nggak apa-apa sih dibeli semuanya, tapi akan lebih baik kalau kita membeli yang penting-penting aja biar nggak terlalu mubazir. Oke? Didasarkan dari pengalaman aku setelah 2 kali melahirkan, jadi ini dia daftar barang belanjaan yang tidak perlu kamu beli atau perlu kamu pikir benar-benar buat beli atau enggak. Oke, silakan disimak. Yang pertama, diaper bag atau tas perlengkapan bayi buat kemana-mana. Emang diaper bag itu dirancang untuk mungkin ada tempat popoknya, ada tempat susunya, dan lain-lain, dipermudah untuk menaruh segala kebutuhan bayi. Tetapi sebenarnya isinya dan fungsinya itu juga bisa digantikan oleh tas kamu, tas yang kamu punya itu bisa dipakai juga buat naruh perlengkapan bayi itu. Jadi lagian kalau misalkan tuh anak itu udah umur setahunan, diaper bag itu aku rasa nggak terlalu kepake. Yang kedua adalah meja buat ganti popok. Kalau di online store itu harganya segini ya, lumayan menguras kantong kalau musim corona kayak gini. Jadi aku rasa kalian bisa berhemat dengan memanfaatkan tempat yang ada. Kalian bisa gunakan kasur atau meja yang dialasi dengan alas empuk. Jadi nggak perlu harus meja ganti popok bayi, itu aku rasa nggak terlalu penting sih. Selanjutnya adalah boneka binatang. Kita tuh pengennya kasih kayak mainan yang edukatif gitu ya, tapi pada kenyataan newborn itu belum tahu atau belum memerlukan itu semua. Yang ada takutnya boneka-boneka binatang itu kalau ditaruh dekatnya bayi terus kita lengah, itu bakalan nimpuk ke muka bayi sehingga menyebabkan bayi kesulitan untuk bernafas. Jadi aku rasa kalau buat newborn itu kalau kayak boneka-bonekaan itu belum penting. Yang selanjutnya adalah selimut berbulu atau item-item yang berbulu yang mana kita mungkin memaksudkan agar si bayi itu merasa hangat. Tapi pada kenyataannya segala item yang berbulu ini kurang direkomendasikan oleh tim kesehatan karena bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Selanjutnya adalah sepatu bayi. Kalau misalkan kalian mau beli sepatu bayi bolehlah, tapi aku rasa cuma satu aja itu udah cukup. Karena apa? Karena bayi itu gedenya tuh cepet banget. Bahkan ke baju buat newborn itu pun bisa dipakai cuman 2 minggu atau 3 minggu paling banyak. Habis itu dia udah nggak muat. Jadi kalau misalkan mau beli sepatu, aku rasa perlu dipikirkan lagi karena mungkin nggak terlalu kepake. Mau dipakai kemana juga, masa di dalam rumah mau disepatuin, kayaknya pakai kaos kaki aja udah oke ya. Jadi aku rasa sepatu bayi itu kurang berfaedah. Selanjutnya adalah stroller. Kalau ibu-ibu zaman now itu biasanya bayinya diajak jalan-jalan naik stroller ke komplek, ke pekarangan, ke mall. Aku rasa kalau lagi minim budgetnya itu nggak perlu, bayi bisa digendong. Atau kalian misalkan mau butuh stroller itu bisa, sekarang kan serba canggih, jadi kalian bisa sewa. Baju bayi yang terlalu banyak. Nah, baju bayi yang terlalu banyak ini juga menurut aku nggak terlalu berguna karena seperti yang aku bilang tadi, bayi itu tumbuhnya cepet banget buat newborn terutama. Jadi misalkan aku lihat dari perkembangan anak-anakku, 2 anakku itu ketika mereka baru lahir pakai baju newborn yang kecil itu, mereka cuman pakai 2 atau 3 minggu, habis itu udah ganti lagi nggak kepake, habis itu dibeliin baju barunya itu pun paling cuma dipakai 1 bulan atau 1,5 bulan udah nggak muat lagi, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan buat newborn atau bayi baru lahir, aku rasa beli baju itu secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak, soalnya kepakainya juga sebentar.
Selanjutnya adalah baby food maker. Jadi alat yang dipakai buat ibu-ibu zaman now buat mempermudah dan mempercepat menyiapkan MPASI buat si buah hati ketika mereka baru belajar buat makan. Tapi baby food maker ini aku bukannya menyarankan buat gak beli ya, tapi aku rasa dipikir-pikir dulu kalau mau beli, soalnya ini tuh dipakainya tuh cuma 6 bulan, itu paling lama. Setelah itu anak sudah bakalan bisa makan makanan seperti halnya orang dewasa, walaupun bukan yang keras-keras ya, versi lembutnya. Misalkan nggak pakai baby food maker pun, itu juga bisa pakai kayak panci tim atau panci kecil, itu juga biasa bisa dipakai. Kalau maupun dilembutin pun juga bisa pakai saringan. Emang agak membutuhkan effort sih. Maksudku tanpa baby food maker pun kita juga bisa menyiapkan MPASI yang terbaik buat si kecil gitu. Oke, aku rasa itu ya yang harus dipikir-pikir lagi buat mau dibeli atau enggak, buat gambaran aja, karena memang dipakainya tuh nggak lama gitu. Jadi kalau misalkan lagi hemat, lebih baik pikir-pikir dulu mau beli alat-alat itu atau enggak, karena walaupun dengan tanpa alat-alat itu tadi kita masih bisa menyiapkan yang terbaik buat si kecil. Ini versi aku ya, jadi kalau misalkan ada kurang dan lebihnya kalian bisa kasih masukan dan saran di kolom komentar. Lalu jangan lupa subscribe apabila kamu suka sama video-video aku, dan jangan lupa kepoin video aku yang lainnya. Sampai jumpa.